Setelah arah dan tujuan pembelajaran jelas, biasanya guru langsung panik. Strateginya apa? Metodenya apa? Harus diferensiasi bagaimana? Nah, kepanikan inilah yang mau kita urai bersama. Halo Bapak dan Ibu Guru, selamat datang kembali. Kita sudah sampai di episode kelima dari rangkaian seri persiapan semester baru. Di episode pertama, kita melakukan refleksi setelah rapor. Episode kedua, kita belajar membaca kondisi murid. Episode ketiga, kita menentukan arah pembelajaran. Dan di episode keempat, kita menyesuaikan tujuan pembelajaran untuk semester 2. Sekarang, setelah semua fondasi itu kuat, baru masuk akal untuk membahas pertanyaan selanjutnya. Apa strategi pembelajaran yang tepat? Seringkali, kesalahan umum guru bukan karena tidak mau melakukan diferensiasi, tapi karena merasa semuanya harus dibedakan sekaligus. Akibatnya apa? Gurunya kelelahan, strategi yang diterapkan jadi tidak konsisten, dan yang paling parah, fokus pembelajarannya malah hilang. Murid jadi bingung. Guru pun kewalahan. Makanya, prinsip utama yang mau saya tekankan di episode ini adalah strategi pembelajaran itu mengikuti tujuan, bukan mengikuti tren atau format RPP terbaru. Ini kalimat kuncinya. Artinya, strategi itu bukan sekadar kumpulan metode seperti ceramah, diskusi, atau proyek. Strategi adalah pilihan sadar yang kita buat sebagai guru tentang bagaimana murid akan belajar, sejauh mana dukungan akan kita berikan, dan bagian mana dari proses belajar itu yang bisa dibuat fleksibel. Jadi, daripada pusing memikirkan model pembelajaran apa yang harus dipakai, kita bisa mulai dengan cara yang lebih sederhana. Coba buat 3 keputusan strategis. Keputusan pertama, bagian mana yang akan kita seragamkan untuk semua murid? Ini penting untuk menjaga fokus. Misalnya, tujuan pembelajarannya sama untuk semua, atau mungkin topik dan konteks yang dibahas juga sama. Dengan adanya keseragaman, kita punya jangkar yang kuat untuk seluruh kelas. Keputusan kedua, bagian mana yang akan kita buat fleksibel? Disinilah ruang untuk diferensiasi. Misalnya, cara murid mengerjakan tugas bisa beda-beda. Ada yang lebih suka menulis, ada yang lebih nyaman membuat video, ada juga yang lebih suka presentasi langsung. Tempo belajar juga bisa fleksibel. Beberapa murid butuh waktu lebih. Yang lain bisa melesat lebih cepat. Bentuk bantuan yang kita berikan juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Keputusan ketiga, dan ini yang paling krusial. Dukungan apa yang perlu kita siapkan? Berdasarkan pilihan fleksibilitas tadi, kita harus proaktif menyiapkan bantuan. Misalnya, siapkan contoh tambahan untuk murid yang butuh pemahaman lebih. Buat panduan bertahap atau checklist untuk membantu mereka yang kesulitan memulai, atau rencanakan pendampingan dalam kelompok kecil untuk topik-topik yang paling sulit. Inilah inti dari diferensiasi yang sesungguhnya. Bukan tentang membedakan semuanya untuk setiap murid, tapi tentang kesadaran kita sebagai guru atas pilihan-pilihan yang kita buat, mana yang disamakan, mana yang dibedakan, dan dukungan apa yang disiapkan. Ini membuat diferensiasi jadi lebih realistis dan terkelola, supaya strategi ini tidak hanya jadi konsep di kepala. Saya biasanya menuangkannya ke dalam sebuah template strategi pembelajaran yang sangat sederhana. Template ini bisa Bapak dan Ibu unduh gratis di tautan yang ada di deskripsi video. Saya mau tegaskan, template ini bukan pengganti RPP atau modul ajar. Anggap saja ini sebagai peta berpikir guru. Ini adalah alat bantu untuk merancang strategi sebelum kita terjun menulis RPP yang detail. Dengan peta ini, RPP kita akan jadi jauh lebih terarah dan bermakna. Silakan unduh templatenya dan coba terapkan. Semoga ini membantu Bapak dan Ibu merancang pembelajaran yang lebih efektif dan tidak membuat lelah. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.